Ada saatnya ketenangan bukan datang karena segalanya baik-baik saja, melainkan karena jiwa sedang diam untuk mendengar kemana ia benar-benar bersandar. Dan mungkin, di detik ini, engkau sedang berada di ruang sunyi itu. Ruang yang tidak bernama, tidak berwujud, namun terasa begitu nyata. Dunia tetap bergerak seperti biasa, suara tetap ada, wajah-wajah tetap berlalu, tetapi di dalam dirimu ada jeda yang tidak bisa dijelaskan. Seperti berhenti di tengah napas, seperti berdiri di tepi sesuatu yang dalam, tanpa tahu apakah harus melangkah atau kembali. Tidak ada kegaduhan, tidak juga kepanikan. Hanya rasa, tenang yang aneh. Tenang yang tidak sepenuhnya nyaman, namun juga tidak menyakitkan. Ketenangan yang seperti ini sering disalahpahami. Orang lain mungkin melihatmu baik-baik saja, bahkan mungkin menganggapmu kuat. Namun hanya engkau yang tahu, ketenangan ini bukan hasil dari dunia yang ramah, melainkan dari hati yang sedang belajar diam. Diam bukan karena tidak ada pertanyaan, tetapi karena terlalu banyak hal yang tak lagi bisa dijawab dengan kata-kata. Ada waktu ketika seseorang merasa berbeda di tengah keramaian. Bukan karena ingin menyendiri, tetapi karena batinnya mulai peka terhadap hal-hal yang dulu terasa biasa. Percakapan terasa ringan, tawa terdengar jauh, rutinitas berjalan seperti bayangan. Bukan karena dunia kehilangan warna, tetapi karena jiwa sedang menatap ke arah lain. Seperti mata yang perlahan menyesuaikan diri dengan cahaya redup setelah lama berada di terang. Ada rasa asing yang lembut, bukan menakutkan, hanya asing. Mungkin engkau pernah mengalaminya, duduk di tengah banyak orang, namun batinmu seperti berada di ruangan lain. Mendengar suara, tetapi yang paling jelas justru suara di dalam dada. Suara yang tidak berisik, tidak menuntut, hanya bertanya dengan cara yang sangat halus. Selama ini, kemana engkau bersandar ketika tidak ada siapa-siapa? Pertanyaan seperti itu tidak datang saat hidup sedang ramai oleh pencapaian. Ia muncul justru ketika semuanya terlihat tenang. Ketika tidak ada badai besar, tidak ada kehilangan yang mencolok, tidak ada jeritan yang memaksa. Ia datang seperti angin malam yang pelan, menyentuh tanpa mengetuk. Jika engkau tidak peka, ia akan berlalu begitu saja. Namun jika engkau diam sejenak, ia akan menetap. Ketenangan yang engkau rasakan mungkin bukan tujuan akhir, melainkan sebuah cermin. Cermin yang tidak memantulkan wajah, melainkan arah hati. Selama ini, engkau mungkin merasa sudah cukup yakin, sudah cukup pasrah, sudah cukup tenang. Dan mungkin itu benar, sejauh dunia belum meminta lebih. Sejauh sandaran yang biasa masih ada, sejauh tempat bergantung belum diguncang. Namun jiwa memiliki cara sendiri untuk mengenali kejujuran. Ia tidak menilai dari ucapan, tidak juga dari penampilan. Ia menunggu momen ketika sandaran itu diuji, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperlihatkan. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyadarkan. Ada ketenangan yang lahir dari kebiasaan. Ada pula ketenangan yang lahir dari keyakinan. Keduanya terasa mirip di permukaan, sama-sama sunyi, sama-sama tidak gelisah. Namun di kedalaman, mereka berbeda arah. Yang satu rapuh ketika disentuh perubahan, yang lain justru semakin dalam ketika diuji. Barangkali engkau sedang berada di ambang perbedaan itu. Tidak ada tanda besar, tidak ada peringatan keras. Hanya rasa seolah sesuatu sedang diperiksa, bukan oleh dunia, melainkan oleh kehidupan itu sendiri. Seperti tangan lembut yang menyentuh pundak dan bertanya tanpa suara, jika semua yang biasa menopangmu perlahan menjauh, apakah hatimu masih tahu kemana pulang? Di titik ini, banyak orang memilih kembali ke keramaian. Mengisi sunyi dengan aktivitas, menutup jeda dengan suara. Bukan karena salah, tetapi karena sunyi seringkali terasa terlalu. Jujur, ia tidak memaksa, tetapi juga tidak bisa dibohongi. Ia hanya ada, menunggu kita cukup berani untuk duduk bersamanya. Jika engkau masih di sini, membaca atau mendengar dengan perlahan, mungkin ada bagian dari dirimu yang tidak ingin lari. Bagian yang ingin memahami, bukan dengan pikiran, tetapi dengan rasa. Bagian yang ingin merasakan kembali kehangatan sandaran yang tidak bergantung pada apapun yang bisa hilang. Hidup sering mengajarkan bahwa bergantung itu wajar. Pada hasil, pada orang, pada keadaan. Semua itu tidak salah, namun ada lapisan lebih dalam yang jarang disentuh. Lapisan di mana jiwa belajar membedakan antara penopang dan sumber. Antara pegangan sementara dan tempat kembali yang sejati. Kesadaran seperti ini tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seperti cahaya fajar yang tidak pernah terburu-buru. Awalnya samar, lalu perlahan membentuk garis,
hingga akhirnya terang tanpa menyilaukan. Dalam proses itu, jiwa sering merasa sendirian, padahal sebenarnya sedang ditemani dengan cara yang paling halus. Mungkin itulah sebabnya ketenanganmu terasa berbeda sekarang. Tidak ringan, tidak juga berat. Hanya dalam, seperti air yang tenang bukan karena dangkal, tetapi karena sudah tidak lagi melawan arus. Di kedalaman itu, ada banyak hal yang selama ini luput dari perhatian. Ada rasa percaya yang belum sepenuhnya disadari. Ada sandaran yang mungkin selama ini tersembunyi di balik kebiasaan. Dan ketika hati mulai melihat dengan cara ini, ia perlahan siap melangkah lebih jauh. Bukan untuk mencari jawaban yang cepat, tetapi untuk mengenali lapisan demi lapisan tempat ia biasa berpijak. Seolah jiwa berkata dengan lembut, mari kita lihat, dengan tenang, apa saja yang selama ini diam-diam kita jadikan pegangan. Tanpa tergesa, tanpa paksaan, langkah itu mulai terbuka dengan sendirinya. Seperti pintu yang tidak didorong, tetapi terbuka karena memang waktunya. Dan di baliknya, ada cermin-cermin halus yang siap memperlihatkan bukan siapa dirimu di mata dunia, melainkan kemana hatimu benar-benar bersandar saat dunia perlahan menjauh. 1. Harta. Ada masa ketika harta terasa seperti sahabat yang paling setia. Ia hadir saat dibutuhkan, menenangkan saat gelisah, memberi rasa aman ketika dunia terasa tidak pasti. Tanpa disadari, kehadirannya pelan-pelan mengendap di dalam batin, bukan sekadar sebagai alat, tetapi sebagai sandaran. Bukan karena niat yang salah, melainkan karena manusia memang diciptakan dengan rasa ingin aman. Dan harta sering tampil seolah mampu menjanjikan itu. Namun ujian tidak datang dengan suara keras. Ia datang dengan cara yang hampir tak terasa. Rezeki yang biasanya lancar mulai melambat. Pemasukan yang dahulu terasa cukup kini terasa sempit. Bukan sampai membuatmu jatuh, tetapi cukup untuk membuat hati bertanya. Di titik itulah sesuatu mulai terlihat. Bukan jumlahnya, bukan bendanya, melainkan gerak halus di dalam dada. Apakah ketenangan masih tinggal di sana? Atau mulai muncul rasa takut kehilangan yang lebih besar daripada rasa percaya? Harta, ketika diuji, tidak sedang menunjukkan kekurangannya, tetapi sedang memperlihatkan posisinya di dalam hatimu. Jika gelisahmu lebih besar daripada harapmu, mungkin selama ini ia bukan sekadar titipan, melainkan tempat bergantung. Dan jika hatimu masih bisa tenang, meski genggaman dunia mengendur, mungkin disitulah mulai tampak bahwa sandaranmu bukan pada apa yang bisa berkurang. Ujian ini sering terasa sunyi. Tidak ada yang tahu selain dirimu sendiri. Senyummu tetap sama, aktivitasmu tetap berjalan, tetapi di dalam, ada dialog batin yang jujur. Jika ini benar-benar diambil, apakah aku masih merasa cukup? Pertanyaan itu tidak menuntut jawaban cepat. Ia hanya ingin dilihat. Dan dari cara hatimu merespons, engkau mulai mengenali siapa yang selama ini engkau. Percaya memberi rasa aman. 2. Manusia. Ada orang-orang yang kehadirannya terasa seperti penopang hidup. Nasihatnya menenangkan, bantuannya menguatkan, kedekatannya membuat segalanya terasa lebih ringan. Tanpa sadar, hati belajar bersandar. Bukan karena salah, tetapi karena manusia memang diciptakan untuk saling menguatkan. Namun ada perbedaan tipis antara saling menguatkan dan menggantungkan harapan. Ujian datang ketika peran itu berubah. Orang yang dulu selalu ada mulai menjauh. Bukan karena konflik besar, kadang hanya karena keadaan. Pesan yang tak lagi terbalas cepat, perhatian yang tak lagi sama, atau mungkin, dalam satu momen, engkau sadar bahwa ternyata mereka juga manusia, terbatas, lelah, dan tidak selalu mampu hadir seperti yang hatimu harapkan. Di titik ini, rasa sepi bisa muncul tiba-tiba. Bukan sepi karena sendirian, tetapi sepi karena sandaran bergeser. Dan dari rasa itulah terlihat dengan jujur, kepada siapa hatimu selama ini berpulang. Jika kehilangan perhatian manusia membuat jiwamu runtuh, mungkin tanpa sadar engkau telah meletakkan harapan terlalu tinggi pada makhluk. Namun jika rasa sedih itu ada, tetapi tidak memadamkan ketenangan terdalam, mungkin hatimu sedang belajar bahwa sandaran sejati tidak pernah benar-benar pergi. Ujian melalui manusia sering paling terasa, karena ia menyentuh ruang emosi yang paling halus. Ia mengajarkan bahwa cinta, dukungan, dan kedekatan adalah anugerah, bukan fondasi utama. Ketika manusia datang dan pergi, hati yang bersandar pada Yang Maha tetap akan belajar berdiri tanpa membenci, tanpa menyalahkan, hanya dengan pemahaman yang lebih dalam tentang keikhlasan. 3. Jabatan dan kedudukan. Kedudukan memberi identitas. Ia membuat seseorang dikenal,
dihormati, didengar. Pelan-pelan, identitas luar itu bisa menyatu dengan rasa diri. Tanpa disadari, nilai diri mulai diukur dari peran, dari posisi, dari seberapa penting keberadaan kita di mata orang lain. Selama semua itu ada, hidup terasa terarah, langkah terasa mantap. Ujian datang ketika peran itu goyah. Bukan selalu berupa kehilangan besar. Kadang hanya berupa pengakuan yang berkurang, suara yang tak lagi diperhitungkan, atau posisi yang tak lagi sekuat dulu. Di momen itu, hati diuji dengan cara yang sangat halus. Apakah rasa dirimu ikut mengecil, atau tetap utuh meski label luar mulai memudar? Jika kedudukan adalah sandaran, maka kehilangannya akan terasa seperti kehilangan diri sendiri. Namun jika ia hanya amanah, maka berubahnya posisi tidak akan menggoyahkan jati diri. Ujian ini tidak berbicara tentang ambisi, melainkan tentang kemana harga diri diletakkan. Pada penilaian manusia, atau pada kesadaran bahwa nilai sejati tidak pernah ditentukan oleh panggung dunia. Dalam ujian ini, jiwa belajar melepaskan kebutuhan untuk selalu terlihat, selalu diakui. Dan dari pelepasan itu, muncul kelegaan yang tidak bisa diberikan oleh jabatan setinggi apapun. Kelegaan karena menyadari bahwa diri ini tetap berarti, bahkan ketika dunia tidak lagi bertepuk tangan. 4. Kesehatan. Tubuh sering dianggap kuat, sampai suatu hari ia melemah. Selama sehat, hidup berjalan tanpa banyak pertanyaan. Rencana dibuat jauh ke depan, aktivitas disusun rapi. Namun ketika tubuh tidak lagi patuh, ketika rasa sakit datang tanpa izin, sandaran mulai diuji dengan sangat jujur. Dalam sakit, semua menjadi sunyi. Aktivitas melambat, suara dunia meredup. Dan di ruang itulah, hati berbicara paling jujur. Apakah ketenangan masih ada ketika tubuh tak lagi bisa diandalkan? Apakah harapan masih hidup ketika usaha lahiriah terasa terbatas? Kesehatan yang diuji bukan sedang menghukum, melainkan membuka tirai. Ia memperlihatkan apakah kepercayaanmu berhenti pada kekuatan diri, atau melampaui itu. Jika dalam lemah engkau masih bisa berserah, masih bisa tenang, mungkin. Selama ini sandaranmu bukan pada tubuh yang kuat, melainkan pada yang memberi kekuatan. Sakit mengajarkan bahwa kendali bukan milik manusia. Dan dari pengakuan itu, lahir kerendahan yang lembut. Kerendahan yang bukan putus asa, melainkan penerimaan. Di sanalah jiwa belajar bahwa bahkan dalam kondisi paling rapuh, masih ada tempat untuk bersandar yang tidak pernah rapuh. 5. Usaha dan ikhtiar. Ada satu fase dalam hidup ketika seseorang telah melakukan hampir segalanya. Bangun lebih awal, pulang lebih larut, mengorbankan banyak hal yang disukai, menahan lelah, menelan kecewa, dan terus melangkah meski hasil belum juga tampak. Dari luar, ini terlihat sebagai ketekunan. Dari dalam, ini seringkali menjadi sandaran yang diam-diam menggantikan rasa percaya. Seolah hati berkata lirih, selama aku masih bisa berusaha, aku masih aman. Usaha memang penting, ia adalah bentuk tanggung jawab jiwa terhadap kehidupan. Namun ujian datang bukan untuk meniadakan usaha, melainkan untuk menguji di mana harapan benar-benar diletakkan. Ada saat ketika semua jalan terasa sudah ditempuh, semua cara telah dicoba, namun pintu yang ditunggu tetap tertutup. Bukan sehari, bukan seminggu, tetapi cukup lama hingga kelelahan tidak lagi berada di tubuh, melainkan di batin. Di titik ini, sesuatu yang halus mulai bergeser. Jika selama ini usaha adalah sandaran utama, maka ketika ia tak lagi menghasilkan, hati bisa mulai gelisah, marah, bahkan putus. Bukan karena gagal, tetapi karena sandaran goyah. Namun bagi jiwa yang perlahan belajar, momen ini justru menjadi ruang paling jujur untuk berserah. Bukan menyerah, tetapi meletakkan kembali usaha pada tempatnya, sebagai jalan, bukan tujuan. Ada ketenangan yang hanya muncul ketika seseorang menyadari bahwa hasil bukan wilayahnya. Bahwa ada bagian hidup yang tidak tunduk pada kerja keras, kecerdasan, atau strategi. Dan ketika kesadaran itu turun perlahan, usaha tidak lagi terasa sebagai beban yang menentukan segalanya, melainkan sebagai langkah yang dilakukan dengan hati lapang, tanpa tuntutan yang menyesakkan. Ujian pada usaha memperlihatkan apakah kita percaya karena kita mampu, atau kita mampu karena kita percaya. Ketika hasil tak sesuai harap, jiwa yang bersandar pada Yang Maha Mengatur akan tetap berdiri, meski tanpa kepastian. Dan dari situ, lahir keikhlasan yang tidak pahit, melainkan lembut dan menenangkan. 6. Doa. Doa seringkali menjadi tempat paling sunyi dalam hidup seseorang. Ia diucapkan pelan, kadang tanpa suara,
hanya getaran rasa di dada. Di awal, doa terasa hangat, harapan mengalir, keyakinan menguat. Namun waktu berjalan, dan jawaban yang ditunggu belum juga datang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Doa tetap diucap, tetapi hati mulai bertanya dengan cara yang sangat halus. Ujian doa tidak datang dalam bentuk penolakan yang jelas, melainkan dalam penundaan yang panjang. Di sanalah terlihat, apakah doa adalah bentuk kepercayaan, atau sekadar sarana untuk mendapatkan sesuatu. Jika doa hanya menjadi alat, maka ketika hasil tak kunjung hadir, rasa kecewa akan menguasai batin. Namun jika doa adalah tempat bersandar, maka meski belum terjawab, hati tetap merasa dekat. Ada momen ketika seseorang berdoa bukan lagi untuk meminta, tetapi untuk bertahan. Bukan untuk mengubah keadaan, tetapi untuk menjaga hati agar tidak runtuh. Di momen itu, doa berubah bentuk. Ia tidak lagi berisi kata-kata panjang, melainkan napas yang dititipkan. Diam yang penuh harap, keheningan yang syarat makna. Ujian pada doa memperlihatkan apakah hubungan itu bersyarat atau tidak. Apakah kedekatan hanya ada ketika keinginan terpenuhi, atau tetap terjaga meski jawaban belum terlihat. Dan ketika seseorang mampu tetap berdoa tanpa menuntut, disitulah doa menjadi sandaran sejati, bukan transaksi batin. Dalam penantian itu, jiwa seringkali dibersihkan, harapan diluruskan, keinginan diperdalam, dan kesabaran ditumbuhkan. Bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan ikatan yang tidak bergantung pada hasil. Di sanalah doa menemukan kedalaman sejatinya. 7. Rasa aman dunia. Rasa aman adalah kebutuhan yang sangat halus. Ia tidak selalu berupa harta atau kedudukan. Kadang ia hanya rutinitas yang stabil, keadaan yang bisa ditebak, hari-hari yang berjalan tanpa kejutan. Selama semuanya terasa terkendali, hati merasa tenang. Dan tanpa disadari, ketenangan itu dilekatkan pada keadaan, bukan pada sandaran yang lebih dalam. Ujian datang ketika rasa aman itu terusik. Bukan selalu dengan bencana besar, kadang hanya dengan perubahan kecil yang beruntun. Hal-hal yang dulu pasti menjadi samar, yang dulu nyaman menjadi asing. Dunia tidak runtuh, tetapi tidak lagi bisa diprediksi. Dan di sanalah jiwa mulai gelisah. Jika rasa aman dunia adalah sandaran, maka perubahan sekecil apapun bisa mengguncang batin. Namun jika sandaran berada di luar dunia, maka perubahan hanya akan menguji, bukan menghancurkan. Ada ketenangan yang tidak tergantung pada stabil atau tidaknya keadaan. Ketenangan yang tetap hadir bahkan ketika masa depan terasa kabur. Ujian ini sering membuat seseorang merasa seolah kehilangan pegangan, padahal sebenarnya sedang diajak menemukan pegangan yang lebih kokoh. Pegangan yang tidak bergantung pada situasi, tidak berubah oleh keadaan. Dan ketika jiwa mulai merasakan itu, rasa aman tidak lagi dicari di luar, tetapi tumbuh dari dalam. Di titik ini, dunia tetap berjalan dengan segala ketidakpastiannya, tetapi hati tidak lagi menuntut kepastian darinya. Ada kelegaan yang sulit dijelaskan, seolah beban untuk mengendalikan hidup dilepaskan. Dan dari pelepasan itu, muncul rasa aman yang tidak bisa dirampas oleh perubahan apapun. 8. Diri sendiri. Sandaran yang paling halus seringkali tidak disadari, diri sendiri. Kepercayaan pada kemampuan, keteguhan pada kekuatan pribadi, keyakinan bahwa selama masih bisa berdiri sendiri, segalanya akan baik-baik saja. Ini bukan kesombongan, melainkan naluri bertahan. Namun ujian datang ketika kekuatan itu mencapai batasnya. Ada momen ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak sekuat yang dibayangkan. Keputusan salah, emosi goyah, langkah ragu. Di saat itu, sandaran pada diri sendiri mulai retak. Dan dari retakan itu, muncul dua kemungkinan, runtuh atau merendah. Jika diri adalah sandaran utama, maka kegagalan akan terasa seperti kehancuran. Namun jika diri hanyalah wadah, maka kegagalan menjadi pintu. Pintu untuk mengenali bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kontrol penuh atas hidup, melainkan dari keberanian untuk mengakui keterbatasan. Ujian ini sering sangat personal dan sunyi. Tidak banyak yang tahu, tidak banyak yang bisa membantu. Hanya ada diri, dan kesadaran bahwa diri ini tidak mutlak. Dan ketika pengakuan itu diterima dengan lapang, jiwa justru menemukan kekuatan yang baru. Kekuatan yang tidak keras, tetapi lentur. Tidak memaksa, tetapi bertahan. Di sanalah sandaran sejati akhirnya terlihat. Bukan pada apa yang dimiliki, bukan pada siapa yang menemani, bukan pada apa yang bisa dilakukan, bahkan bukan pada diri sendiri. Melainkan pada yang tetap ada ketika semua yang lain goyah.
Dan ketika jiwa sampai di titik itu, ketenangan tidak lagi perlu dibuktikan. Ia hadir dengan sendirinya, tenang, dalam, dan utuh. Dan pada akhirnya, ketika semua kata mulai melambat, ketika napas terasa lebih panjang dari biasanya, mungkin engkau menyadari sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi sejak awal. Bahwa perjalanan ini bukan tentang menemukan hal baru di luar sana, melainkan tentang mengingat kembali sesuatu yang lama terpendam di dalam. Sesuatu yang selama ini setia menunggu, tanpa menuntut, tanpa mendesak. Hanya hadir dengan kesabaran yang tak terukur. Hidup memang sering membawa kita jauh. Jauh dari keheningan, jauh dari kesadaran, jauh dari pusat diri. Kita belajar mengenal banyak hal, memahami banyak arah, mengejar banyak tujuan. Namun di antara semua itu, jiwa perlahan lelah. Bukan karena langkah terlalu panjang, tetapi karena sandaran seringkali diletakkan pada sesuatu yang rapuh. Dan ketika satu persatu sandaran itu diuji, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyadarkan, barulah kita mengerti bahwa selama ini ada satu tempat kembali yang tidak pernah berubah. Barangkali kini engkau duduk dengan perasaan yang tidak sepenuhnya bisa diberi nama. Tidak sedih, tidak juga sepenuhnya lega. Hanya terasa lebih dalam, seolah ada lapisan yang terbuka pelan-pelan, memperlihatkan bahwa ketenangan sejati bukan hasil dari dunia yang bersahabat, melainkan dari hati yang tahu kemana ia pulang. Dunia boleh ramai, keadaan boleh berubah, manusia boleh datang dan pergi, tetapi di kedalaman tertentu, ada ruang yang tidak tersentuh oleh semua itu. Ruang itu tidak membutuhkan pengakuan. Ia tidak menuntut jawaban cepat. Ia hanya meminta kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa manusia memang lemah, bahwa sandaran-sandaran duniawi memang terbatas, dan bahwa ketenangan yang hakiki tidak bisa dibangun di atas sesuatu yang bisa hilang. Ketika kejujuran itu hadir, tidak dengan rasa takut, tetapi dengan penerimaan yang lembut, disitulah jiwa mulai beristirahat. Mungkin selama ini engkau mengira istirahat adalah berhenti dari segala aktivitas. Padahal istirahat sejati adalah berhentinya hati dari menggenggam terlalu erat. Berhentinya batin dari menuntut kepastian pada dunia. Berhentinya jiwa dari menggantungkan rasa aman pada apapun selain sandaran yang tidak pernah rapuh. Ketika itu terjadi, hidup tetap berjalan, masalah tetap ada, tetapi ada jarak yang sehat antara dirimu dan semua itu. Jarak yang bukan menjauhkan, melainkan menenangkan. Jarak yang membuatmu bisa melihat tanpa tenggelam, merasakan tanpa hancur, menjalani tanpa kehilangan arah. Dari jarak itu, engkau mulai memahami bahwa ujian bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda diperhatikan. Bahwa goyahnya sandaran bukan berarti hilangnya pegangan, melainkan undangan untuk menemukan pegangan yang lebih dalam. Dan jika hari ini hatimu terasa lebih peka, lebih lembut, mungkin itu bukan karena engkau menjadi lebih lemah, tetapi karena engkau sedang disiapkan untuk menjadi lebih jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada ketergantungan yang selama ini tersembunyi. Jujur bahwa di balik semua usaha, semua doa, semua ikhtiar, ada satu kebutuhan paling dasar, merasa aman dalam genggaman yang tidak pernah melepaskan. Tidak semua orang sampai pada kesadaran ini. Banyak yang memilih kembali menutupnya, mengalihkan perhatian, menenggelamkan sunyi dengan kesibukan. Dan itu bukan kesalahan. Setiap jiwa punya waktunya sendiri. Namun jika engkau masih di sini, menyimak hingga titik ini, mungkin ada bagian dari dirimu yang sudah siap. Siap untuk tidak lagi lari dari keheningan. Siap untuk duduk bersama rasa, tanpa harus mengubah apapun. Keheningan tidak selalu nyaman. Ia bisa memperlihatkan hal-hal yang selama ini disembunyikan. Rasa takut, rasa kehilangan, rasa tidak berdaya. Namun justru di sanalah kelembutan bekerja. Bukan dengan menghapus semua itu, tetapi dengan memeluknya. Mengajarkan bahwa tidak apa-apa merasa rapuh, selama engkau tahu kepada siapa kerapuhan itu diserahkan. Pada titik tertentu, engkau mungkin menyadari bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicapai, melainkan sesuatu yang diizinkan. Ia muncul ketika hati berhenti melawan kenyataan. Ketika jiwa berhenti memaksa dunia untuk selalu sesuai harapan. Ketika sandaran kembali diletakkan pada sumber yang tidak berubah oleh keadaan. Dan dari situ, hidup terasa berbeda. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena cara memandangnya berubah. Ada rasa cukup yang tidak bergantung pada banyak atau sedikit. Ada rasa aman yang tidak menunggu kepastian. Ada kepercayaan yang tidak perlu dibuktikan dengan hasil instan. Semua itu tumbuh pelan-pelan, seperti akar yang menguat di bawah tanah, tak terlihat, namun menopang seluruh batang kehidupan.
Jika suatu hari nanti engkau kembali diuji, kembali merasa goyah, kembali bertanya tentang sandaran, ingatlah bahwa perjalanan ini bukan garis lurus. Ia berputar, berlapis, dan seringkali mengulang. Namun setiap kali engkau kembali, kedalamanmu bertambah. Setiap kali engkau jatuh, kejujuranmu meningkat. Dan setiap kali engkau berserah dengan sadar, ketenanganmu menjadi lebih matang. Tidak perlu tergesa ingin sampai. Tidak perlu membandingkan langkah dengan siapapun. Setiap jiwa berjalan dengan ritmenya sendiri. Yang terpenting adalah engkau tidak lupa arah. Bahwa di balik semua peran, semua identitas, semua sandaran sementara, ada satu tempat kembali yang selalu terbuka, bahkan ketika engkau merasa paling jauh. Dan mungkin, di akhir sunyi ini, tidak ada kalimat penutup yang benar-benar diperlukan. Karena yang tersisa bukan lagi kata, melainkan rasa. Rasa tenang yang tidak meledak, tidak berisik, hanya menetap. Rasa yakin yang tidak perlu diumumkan, hanya dirasakan. Rasa pulang yang tidak bergantung pada jarak, karena ia selalu ada di dalam. Biarkan ketenangan itu tinggal, biarkan ia bekerja dengan caranya sendiri. Dan ketika engkau kembali melangkah ke dunia, bawalah kesadaran ini dengan lembut. Tidak untuk menggurui, tidak untuk membuktikan, tetapi untuk menjaga. Karena ketika hati tahu kemana ia bersandar, dunia boleh berubah ke segala arah, dan jiwa tetap tahu bagaimana caranya pulang.